ikan hias. Di situ nanti kita snorkeling sambil foto underwater ya. Terus habis snorkeling kita udah main pantai untuk barbecue makan siang. Nanti sekitar jam 2 kita pindah lagi snorkeling di spot ikan nemo. Terus yang terakhir kita uji nyali di penangkaran ikan hiu. Nanti foto semua ya. Ya, setelah pemandu wisata selesai memberikan arahan kepada para penumpang terkait rute perjalanan yang akan kita lalui dalam pelayaran ini, tepat pukul 8 kapal meninggalkan pelabuhan wisata menuju lokasi-lokasi sebagai tempat atau objek yang menjadi tujuan kami. Salah satunya yaitu Pulau Menjangan Besar. Ya, Pulau Menjangan Besar merupakan pulau khusus diperuntukkan untuk konservasi penangkaran ikan hiu. Untuk menuju Pulau Menjangan Besar, perjalanan ditempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Namun karena kondisi perairan laut pada saat ini cukup tenang, teduh, dan tidak ada gelombang, maka nakoda bisa memacu kecepatan kapal secara maksimal, sehingga kemungkinan bisa lebih cepat sampai di tujuan. Ya, perlu diketahui bersama bahwa kekayaan perairan laut Indonesia cukup beragam. Di antaranya adalah ikan hiu. Di perairan laut Indonesia terdapat sekitar 117 jenis ikan hiu. Dari 117 jenis ikan hiu tersebut, sesuai apa yang dirilis oleh Kementerian Kelautan, bahwa belakangan ini ikan hiu terancam punah. Hal tersebut disebabkan akibat adanya penangkapan ikan hiu secara besar-besaran oleh para nelayan, terutama untuk diambil siripnya kemudian dijual di pasaran yang cukup mahal harganya. Dan di samping itu, semakin berkurangnya hiu di perairan laut Indonesia sebagai akibat adanya
pencemaran laut. Dan saat ini yang sudah kita ketahui ada satu jenis ikan hiu yang sudah berstatus dilindungi, yaitu hiu paus atau bahasa Latinnya Rhincodon tipus. Sedangkan 4 jenis hiu lainnya, yaitu hiu koboi atau Carcarhinus longimanus, hiu martil atau Sperma leweni, dan Sphyrna mocaran, termasuk yang dilarang dijual belikan atau khususnya diekspor. Hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Pelabuhan Nomor 5 tahun 2018. Sedangkan ada jenis hiu yang masuk dalam konservasi internasional perdagangan satwa liar, ada 8 jenis hiu, yang artinya pemanfaatan untuk perdagangan luar negeri diperbolehkan, namun dengan aturan ketat. Penetapan status perlindungan ikan hiu tentunya harus dilakukan secara bijaksana dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Karena hal tersebut menyangkut sosial dan ekonomi sebagian masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan yang menjadikan ikan hiu sebagai tangkapan utama, seperti misalnya di Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat, dan di Aceh, kebanyakan hiu termasuk hewan predator pada lingkungan terumbu karang dan lautan. Mereka berada di tingkat atas dari rantai makanan yang menentukan keseimbangan dan mengontrol jaring makanan yang kompleks di bawah kendali ikan hiu. Sesuai keterangan dari para ahli yang menekuni tentang hiu, menerangkan bahwa sebagai predator tingkat atas, ikan hiu juga berperan sebagai penjaga lingkungan perairan laut. Dan ini tampaknya nakoda kapal sedang menyiapkan kapalnya untuk menuju ke pantai di mana tempat penangkaran ikan hiu berada, dan tampaknya menunggu
instruksi dari petugas konservasi hiu di Pulau Menjangan Besar. Nah, inilah setelah kami melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit, kami sudah sampai di lokasi kolam penangkaran ikan hiu. Ini Pak, perabaikan kerapu ini Pak. Oh, Nah, kalau hiunya ada? ya. Nah, ini banyak jenis ikan ini Pak. Ikan bawah laut, kerapu, lodi, sini banyak. Terus nanti beli gitu ya bibitnya, jual? Ya, ini kan milik apa? Perikanan. Oh, ikan. Ya, Nah, terus kalau hiu ini kalau ini dilepas? pribadi nanti kalau udah bisa. Jadi kita ambil mulai dari kecil ke besar anaknya, terus yang besar hidupnya dilepas lagi. Nah, itu diambil sirip ya? Oh, ikan hiu. nggak diperjualbelikan. Berarti kalau di sana itu diambil. Ya, inilah penangkaran kolam ikan hiu di Pulau Menjangan Besar, Karimun Jawa. Perlu diketahui bahwa ikan hiu tergolong jenis hewan ovovivipar. Artinya cara berkembang biaknya melalui proses bertelur dan beranak atau melahirkan. Proses pembuahan pada hewan ovovivipar termasuk ikan hiu terjadi di dalam tubuh induk hiu betina. Sementara sigot yang dihasilkan akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Nantinya telur tersebut akan lebih dulu menetas dalam tubuh induknya, kemudian janin itu dipelihara oleh induk ikan hiu betina selama beberapa waktu. Setelah mencapai waktu untuk dilahirkan, anak-anak ikan hiu tersebut akan keluar dari tubuh sang induk seperti proses melahirkan dan sudah tidak berwujud telur. Hiu bisa ditangkar di daerah konservasi. Meskipun begitu, akan jauh lebih bagus hiu yang bisa bertahan hidup di alam liar. Kenapa demikian? Karena hiu yang terbiasa di lingkungan terkontrol cenderung mengandalkan makanan bernutrisi, hidup di lingkungan yang sehat. Kemudian hiu termasuk jenis hewan predator yang teratas, sehingga hiu mengakumulasi berbagai jenis ikan yang menjadi makanannya, mulai dari ikan hiu kecil hingga sedang. Memakan jenis makan disesuaikan dengan setelah kami kurang lebih 1 jam menyaksikan secara langsung bagaimana teknik penangkaran ikan hiu, maka kami kembali ke dermaga wisata.
ikan hiu kami akhiri di sini. Semoga apa yang dapat kami informasikan bermanfaat dan